Perkenalkan, nama saya Tiara Bruginting, NPM 2305030078. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Quality Medan, saya dari Prodi PGSD. Nah, di video kali ini, saya ingin menjelaskan apa itu HOTS. Apakah kita ketahui apa itu HOTS? HOTS bisa kita bilang adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menuntut seseorang untuk tidak hanya mengingat dan memahami informasi, tetapi juga mengolah informasi tersebut secara mendalam untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, serta menciptakan suatu yang baru. Dalam pembelajaran, HOTS bertujuan agar peserta didik itu tidak hanya menghafal materi, mampu berpikir kritis dan logis, dapat menganalisis suatu permasalahan, mampu memberikan penilaian dan solusi, dan kreatif dalam menemukan ide atau gagasan baru. Nah, dengan HOTS, siswa dilatih untuk siap menghadapi permasalahan nyata dalam kehidupan dan bukan hanya menjawab soal di dalam buku. Ya, itu dia. Baru di sini ada gambaran teori yang mendukung HOTS, ya. Di sini ada teori taksonomi Bloom, ya, atau bisa kita sebut dengan revisi. Taksonomi Bloom merupakan teori yang mengelompokkan kemampuan berpikir manusia ke dalam 6 tingkatan, yaitu 1, di sini ada mengingat fakta informasi, misalnya menghafal definisi, ya. Kedua ada memahami itu seperti menjelaskan kembali dengan kata-kata kita sendiri, menjelaskan kembali penjelasan materi dengan kata-kata kita sendiri. Baru ketiga ada menerapkan, ya. Di sini menerapkan menggunakan pengetahuan dalam situasi tertentu. Keempat ada juga menganalisis, yaitu memecah suatu masalah dan mencari hubungan sebab akibat, ya. Kelima ada mengevaluasi memberikan penilaian berdasarkan alasan dan kriteria tertentu. Dan terakhir ada menciptakan, yaitu menghasilkan ide, atau contohnya kita bisa memberi solusi, ya, atau produk baru gitu. HOTS berada pada level menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, karena pada tahap ini siswa dituntut berpikir lebih dalam kompleks. Nah, di sini juga ada teori konstruktivisme, ya, di mana teori ini menyatakan bahwa pengetahuan itu tidak bisa langsung dipindah begitu saja dari guru ke siswa, ya, tetapi harus dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan proses berpikir. Dalam teori ini, siswa itu harus berperan aktif, ya. Guru hanya sebagai pembimbing. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata. Contohnya, guru harus mampu menjelaskan atau membuat pembelajaran tentang yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa tersebut, ya. Teori ini sangat mendukung HOTS karena mendorong siswa untuk berpikir kritis, bertanya, menganalisis, dan menemukan solusi sendiri. Nah, di sini kita lanjut untuk model pembelajaran HOTS. Untuk menerapkan HOTS diperlukan model pembelajaran yang tepat. Beberapa model yang mendukung HOTS antara lain yaitu 1, problem based learning, ya, atau bisa kita singkat dengan PBL. Model ini menggunakan masalah nyata sebagai awal pembelajaran langkah utamanya. Yang pertama itu, siswa dihadapkan pada suatu masalah. Yang kedua, siswa menganalisis penyebab masalah. Dan yang ketiga, siswa mencari dan menyajikan solusi. Model ini melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kita lanjut, ya. Di sini ada project based learning, atau bisa kita singkat dengan PJBL. Dalam model ini, siswa mengerjakan sebuah proyek dalam jangka waktu tertentu. Melalui proyek, siswa belajar, yaitu pertama, siswa harus merencanakan, ya. Yang kedua, harus bekerja sama. Yang ketiga, berpikir kreatif. Dan keempat, menyelesaikan masalah. Model ini sangat efektif untuk melatih HOTS karena siswa aktif dari awal hingga akhir, ya. Nah, di sini kita ada model yang terakhir, yaitu discover learning, ya.
Pada model ini siswa menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui pengamatan dan percobaan. Guru hanya memberikan arahan agar siswa dapat berpikir dan menemukan jawabannya secara mandiri. Jadi di sini siswa sudah bisa menemukan jawabannya secara mandiri, sudah bisa menemukan sendiri konsep prinsip ya melalui pengamatan yang dia lakukan dan percobaan yang dilakukan. Oke, di sini saya lanjut untuk contoh penerapan HOTS. Di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita buat masalahnya yaitu lingkungan sekitar rumah sering terjadi banjir saat hujan. Penerapan HOTS-nya di sini ada menganalisis penyebab banjir. Jadi kita harus menganalisis penyebab banjir. Mengapa bisa banjir? Ya, kita harus menganalisis secara mendalam. Yang kedua, mengevaluasi dampak banjir bagi masyarakat. Dan yang ketiga, menciptakan solusi seperti pengelolaan sampah. Ini menunjukkan proses berpikir tingkat tinggi karena melibatkan analisis, penilaian, dan solusi. Oke, saya lanjut. Di sini ada contoh HOTS dalam pembelajaran di kelas. Di sini kita buat pembelajaran mata pembelajaran IPS ya. Jika soal biasa, maka soalnya itu sebutkan penyebab kemacetan ya. Jika soal berbasis HOTS, maka soalnya kemacetan sering terjadi di kota besar. Analisis penyebab kemacetan di daerahmu dan berikan solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Ya, jadi soal ini menuntut siswa untuk berpikir kritis, logis, dan kreatif sesuai dengan HOTS. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.